Bulan 2025 udah mulai kelihatan momentumnya. Mulai dari Bitcoin, Ethereum, sampai altcoin udah nunjukin kenaikan yang sangat signifikan. Market makin panas, hype makin kencang, dan banyak yang takut ketinggalan momentum. Tapi justru di fase kayak gini, strategi itu jadi penentu. Tanpa plan yang jelas, gampang banget kita kebawa FOMO waktu harga naik, atau panik ketika market lagi retrace. Buruan itu selalu kasih peluang yang besar, tapi juga penuh jebakan. Itulah kenapa ada 3 strategi utama yang perlu dipahami biar bisa maksimalin peluang sekaligus ngelindungin profit di buruan yang akan kita bongkar di video hari ini. Yang pertama, membaca pola buruan. Sebelum bahas detail strategi, penting banget untuk kita ngerti dulu karakter buruan ini. Market itu nggak naik lurus, tapi bergerak dalam siklus. Ada fase optimisme, dan belief waktu, harga mulai naik, terus mulai berubah jadi euforia pas semua orang yakin harga nggak bakal turun. Nah, biasanya ketika masuk ke titik euforia ini, resiko terbesar justru muncul. Setelah itu siklus berlanjut ke fase koreksi. Dari denial jadi turun ke fear. Sampai akhirnya banyak trader yang panic selling di harga bawah. Padahal sebenarnya retrace kayak gini tuh seringkali cuman bagian normal dari tren naik yang lebih besar. Dengan kalian paham siklus buruan ini, mental harusnya bisa jadi lebih siap. Jadi waktu market lagi retrace, kalian nggak langsung melakukan panic selling dan menyesal. Nah sekarang setelah ngerti siklusnya, pertanyaan berikutnya adalah gimana cara ambil posisi biar nggak kejebak retrace, tapi tetap bisa nikmatin kenaikan tren. Disinilah strategi pertama, yaitu trend following. Di fase buruan, salah satu strategi yang sering dipakai trader adalah trend following. Sederhana sebenarnya. Kalau market lagi nunjukin tren yang naik, ikuti alurnya. Selama pola harga masih bikin higher high dan higher low, itu tandanya tren bullish masih sangat sehat. Buat bantu baca arah, biasanya trader pakai alat bantu seperti EMA atau moving average. Selama harga masih di atas garis itu, tren naik dianggap masih kuat. Ada juga yang pakai trendline sederhana, jadi narik garis dari area support, dan selama garis itu belum tertembus, artinya tren masih aman. Strategi ini bikin trading jadi jauh lebih tenang. Nggak perlu sibuk nebak kapan harga di puncak, cukup fokus cari entry pada saat ada retrace yang sehat. Jadi kalau ada koreksi, itu bukan signal yang bahaya, tapi seringkali justru jadi peluang untuk masuk di harga yang jauh lebih bagus. Keuntungan lainnya, mental lebih terjaga. Karena di buruan, koreksi 10-20% itu adalah hal yang biasa. Dengan mindset trend following, koreksi kecil itu nggak akan bikin kita panik. Posisi kita bisa bertahan lebih lama, dan peluang profit bisa jadi lebih maksimal. Tapi buruan ini bukan cuma soal ikut tren di Bitcoin ya. Biasanya setelah Bitcoin ngebut, capital ini mulai ngalir ke altcoin, yaitu fase yang sering disebut altcoin rotation. Selanjutnya kita akan bahas nih, altcoin rotation. Kalian bisa cek di gambar yang ada di layar, selalu ada fase yang ditunggu-tunggu tiap bulan, yaitu alt season. Polanya itu hampir selalu sama. Awalnya capital masuk ke Bitcoin, bikin Bitcoin pump kenceng. Tapi begitu Bitcoin udah stabil di level atas, capital mulai ngalir ke altcoin. Dari sinilah rotasi biasanya dimulai. Biasanya Ethereum nih yang pertama ngegas. Ketika ETH mulai outperform Bitcoin, bahkan ada yang ngomong flippening. Itu tanda awal kalau alt mulai hidup. Setelah itu, giliran large cap ikut rally-nya. Lalu habis itu lanjut nanti ke mid cap, sampai ke micro cap pun akhirnya bisa terbang parabolik, cuman karena euphoria market. Salah satu cara untuk baca momen ini adalah mantau Bitcoin dominance. Kalau chart Bitcoin dominance ini mulai turun, artinya uang yang tadinya parkir di Bitcoin mulai ngalir lagi ke altcoin. Nah, di fase awal rotasi, biasanya lebih aman fokus di ETH atau di alt dengan fundamental yang kuat. Kalau momentum makin kencang, barulah sebagian modal bisa diarahkan ke mid cap atau sektor yang lagi hype. Tapi ingat, makin kecil market cap, resikonya makin liar juga. Inilah kenapa alt season bikin buruan terasa lebih seru. Potensi returnnya bisa berkali lipat dibandingkan cuman pegang Bitcoin aja. Tapi ingat, volatilitasnya juga sangat brutal. Jadi kuncinya jangan all in, cukup alokasikan sebagian portfolio buat ikut arus rotasi ini. Nah, sebelum kita lanjut, untuk kalian yang mungkin baru mau mulai untuk investasi dan trading kripto, tapi bingung mulainya dari mana, pakai checks apa, kalian bisa cobain exchange nomor 1 di dunia, yaitu Binance. Karena dari segi liquidity, keamanan, dan juga fitur udah pasti lengkap dan aman banget. Kalian bisa langsung scan QR yang ada di layar ini kalau kalian belum punya account Binance, atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Karena dengan QR atau link tersebut, kalian akan dapetin diskon fee transaksi 20% seumur hidup, dan juga welcome bonus senilai 6 USDT atau 100.000 secara gratis. Untuk link download app-nya khusus Android juga udah ada di deskripsi, tinggal dicek aja. Yuk kita lanjut ke yang ketiga, yaitu take profit bertahap. Di buruan, salah satu jebakan terbesar adalah nunggu harga kepucuk tanpa punya exit strategi. Euforia ini gampang bikin orang tahan posisi terlalu lama. Padahal di tren naik pun, koreksi 20-30% itu adalah hal yang normal. Bayangin nih, kalian udah profit besar, tapi hilang setengahnya cuman karena nggak sempet take profit. Nah makanya, take profit bertahap itu sangat penting. Caranya juga sederhana. Kalian bisa pasang target di beberapa level harga dan lepas sebagian posisi tiap kali level itu tersentuh. Misalnya, sebagian di resisten pertama, sebagian lagi di target berikutnya.
dan sisanya ditahan buat jaga-jaga kalau market masih lanjut rally. Keuntungannya jelas, pertama, profit udah terkunci sebagian, jadi nggak hilang semua kalau harga tiba-tiba balik arah. Kedua, psikologis jadi lebih tenang, karena masih ada posisi yang bisa ikut kalau market benar-benar lanjut terbang. Jadi nggak ada rasa nyesel kelewat rally, tapi juga nggak panik kalau misalkan market drop secara cepat. Buat trader yang sibuk, cara paling praktis biasanya ya pakai limit order. Jadi nggak perlu mantengin chartnya 24 jam. Jadi ordernya bisa jalan otomatis begitu harga nyentuh target. Jadi summary sedikit, ada 3 strategi utama yang bisa kalian jadiin pegangan yang udah kita bahas tadi. Ikuti arus dengan trend following, manfaatin momentum lewat altcoin rotation, dan jangan lupa kunci profit dengan take profit bertahap. Pada akhirnya, tujuan trading di buruan itu bukan cuma cari profit sebesar-besarnya, tapi juga gimana caranya bisa jaga modal dan tetap tenang nikmati perjalanannya. Karena di kripto yang konsisten bertahan itulah yang akan menang. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik tombol like-nya untuk terus support channel ini, dan jangan lupa subscribe karena sekarang sudah waktunya belajar bersama trader disiplin.